Jadi kalau kita pernah menghitung kehidupan ini berdasarkan hari, 1 hari, 2 hari, maka di akhirat 1 hari itu bagaikan 1000 tahun ketika kita hidup di dunia ini. Arti kiasan yang dikandung daripada kalimat wa inna yauman inda rabbika ka'alfi sanatin mimma ta'udun sebagai bayangan bahwa azab itu sangat luar biasa. Oleh karenanya jangan usil kamu minta segerakan azab itu. Di banyak yang ditunda, yang ditangguhkan azabnya. Tapi ketika ditangguhkan itu, padahal maksud menangguhkan itu untuk memberi kesempatan berpikir dan bertaubat kepada Allah. Tapi itu tetap saja berbuat zalim, tetap membangkang. Tsumma akhadtuha, maka kemudian aku mengadab negeri itu. Bismillahirrahmanirrahim. Tartil Al-Quranul Karim. Kita buka halaman 507. Halaman 507 Surah Muhammad. Mulai dari ayat 1 A'udzu billahi minasy syaithanir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Alladzina kafaru wa saddu an sabilillahi adalla a'malahum. والذين آمنوا وعملوا الصالحات وآمنوا بما نزل على محمد وآمنوا بما نزل على محمد وهو الحق من ربهم كفر عنهم سيئاتهم وأصلح بالهم ذلك بأن الذين كفروا اتبعوا الباطل وأن الذين آمنوا اتبعوا الحق من ربهم كذلك يضرب الله للناس أمثالهم فإذا لقيتم الذين كفروا فضرب الرقاب حتى إذا أثخنتموهم فشدوا الوثاق فإما منا بعد وإما فداء حتى تضع الحرب أوزارها Apa?
Keloncat. فَإِذَا لَقِيتُمُ الَّذِينَ كَفَرُوا فَضَرْبَ الرِّقَابِ حَتَّى إِذَا أَثْخَنْتُمُوهُمْ فَشُدُّوا الْوَثَاقَ فَإِمَّا مَنًّا بَعْدُ وَإِمَّا فِدَاءً حَتَّى تَضَعَ الْحَرْبُ أَوْزَارَهَا ذلك ولم يشاء الله لانتصر منهم ولكن ليبلو بعضكم ببعض Coba diperhatikan, itu ada rambu bacaan pada kalimat auzaraha, ada tanda titik 3 di atas ya. Kemudian sesudah kalimat dzalika itu ada tanda titik juga di atas. Itu kalau berhenti itu tidak boleh berhenti seluruhnya. Terus pun juga tidak boleh terus seluruhnya. Harus ada yang berhenti salah satunya. Kalau berhenti yang di depan auzaraha zalika tidak boleh berhenti. Kalau pada auzaraha tidak berhenti, pada zalika berhenti. Hatta tad'ul harbu auzaraha zalik. Itu kalau yang di depan tidak berhenti, maka pada zalika berhenti. Kalau tidak berhenti di depan di auzaraha dzalika harus berhenti hatta tad'al harbu auzaraha dzalika walau yasha'ullahu lantasara minhum walakin liyabluwa ba'dakum bi ba'd. Begitu cara bacanya. Itu namanya mu'anaqah. Ya tentu erat kaitannya dengan makna daripada kata-kata itu. Walladzina qutilu fi sabilillahi falan yudilla a'malahum. Sayahdihim wa yuslihu balahum. Wa yudkhiluhumul jannata arrafaha lahum. Ya ayyuhalladzina amanu in tansurullaha yansurkum. In tansurullaha yansurkum wa yuthabbit aqdamakum. Walladzina kafaru fata'sal lahum wa adalla a'malahum. Dzalika bi'annahum karihu ma anzalallahu fa ahbata a'malahum.
أفلم يسيروا في الأرض فينظروا كيف كان عاقبة الذين من قبلهم دمر الله عليهم وللكافرين أمثالها ذلك بأن الله مولى الذين آمنوا وأن الكافرين لا مولى لهم Sadaqallahul azim. Ini hampir hatam, ini tinggal sedikit. Kalau hatam potong kambing ya. Ya. Potong kambing. Ya. Ya. Ada. Tafsir Al-Quranul Karim kita buka halaman 338. Halaman 338 surah Al-Hajj ayat 47. A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahi rabbil alamin wa bihi nasta'inu ala umurid dunya waddin. Wa sallallahu ala sayyidina Muhammad wa ala alihi wasallam. Fa innal asdaqal hadits kitabullah wa khairul hadi hadi Muhammadin sallallahu alaihi wasallam. Wa syarrul umuri muhdatsatuha wa kullu muhdatsatin bid'ah wa kullu bid'atin dhalalah wa kullu dhalalatin finnar. A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Wa yasta'jilunaka bil 'adabi wa lan yukhlifallahu wa'dahu. Wa inna yawman inda rabbika ka'alfi sanatin mimma ta'uddun. Wa ka'ayyin min qaryatin amlaytu laha wa hiya zalimatun thumma akhadtuha wa ilayyal masir. Sadaqallahul azim. Alhamdulillah, pada pagi hari ini kita masih terus dibimbing oleh Allah Subhanahu wa taala untuk terus mengisi sisa-sisa umur ini dengan berbagai amal kebaikan, berbagai amal soleh, termasuk dalam menambah ilmu, karena seperti yang sering saya sampaikan berkali-kali, untuk meningkatkan iman dan takwa itu tanpa ilmu rasanya sulit untuk kita bisa lakukan. Oleh karenanya wajib bersyukur pada Allah Subhanahu wa taala, karena Allah masih terus membimbing kita. Jangan menduga ketika kita seperti ini kemudian karena jerih payah kita sendiri, karena kekuatan kita sendiri, tanpa ada keterlibatan Allah Subhanahu wa taala. Jangan menduga seperti itu. Semuanya adalah karena hidayah dan bimbingan dari Allah Subhanahu wa taala. Baik Bapak, wa yasta'jilunaka bil 'adabi wa la yukhlifallahu wa'da. Wa yasta'jilunaka, dan mereka orang-orang kafir Mekah itu yasta'jilunaka, meminta
kepada engkau, yasta'jiluna kah kepada engkau Muhammad, Nabi Muhammad. Wa yasta'jilunaka, dan mereka orang-orang kafir Mekah itu yasta'jilunaka, minta kepada engkau agar supaya disegerakan. Apa yang disegerakan? Bil adabi, dengan adab. Kata yasta'jilunaka ini merupakan bentuk kata kerja masa kini dan masa depan, masa yang akan datang. Artinya apa? Kalau kata ini menggunakan kata bentuk sekarang dan bentuk yang akan datang, artinya terus menerus meminta kepada Nabi agar supaya adab itu disegerakan. Kedengarannya aneh sekali. Mestinya orang meminta disegerakan itu kalau kenikmatan, sesuatu yang menyenangkan. Tapi ini enggak. Adab kok minta disegerakan. Dari ungkapan ini ada kesan sangat kuat bahwa mereka itu ingin melecehkan Allah dan melecehkan Nabi. Yasta'jilunaka berasal dari ista'jala, meminta disegerakan. Ista'jala yasta'jilu isti'jalan. Ista'jala itu berasal dari kata ajala. Kata yang terdiri dari huruf ain, jim, dan lam. Terdiri dari 3 kata ini, antara lain maknanya segera atau disegerakan, cepat, atau pembayaran dengan kontan. Pembayaran apa saja kalau kontan itu ajal. Ajal. Tergesa juga maknanya. Kebalikan daripada kata ain, jim, dan lam dari kata ajalah ini adalah ajalah. Ajalah ajalah. Hanya beda hamzah dengan ain sudah jauh artinya. Ajalah itu artinya tergesa, cepat, kemudian tergesa, kemudian yaitu pembayaran dengan kontan. Misalnya beli, kemudian kontan, itu ajal. Kebalikannya ajal. Ajal itu adalah pembayaran dengan tempo. Pembayaran dengan tempo atau ditangguhkan. Ditangguhkan. Nah, biasa di dalam Al-Quran itu diartikan kalau ajal itu artinya dalam kehidupan dunia. Nah, kalau ajal dalam kehidupan akhirat kelak. Yasta'jilunaka bil adab. Mereka meminta kepada engkau Muhammad agar supaya adab, siksa Allah itu disegerakan datang. Menurut sebagian ulama tafsir, ayat ini turun berkenaan dengan seorang tokoh orang kafir Mekah yang namanya Nadhr bin Harith. Ketika Nadhr bin Harith itu berkata, qalu ajitana an na'budallaha wahdahu wa nadara ma kana abauna wa nadara ma kana ya'budu abauna fa'tina bima ta'iduna in kunta minas shadiqin. Engkau datang pada kami Muhammad dengan membawa kabar agar supaya
kami menyembah Allah cuma satu. Menyembah Allah saja, tidak menyembah yang lain. Padahal kebutuhan kita kan banyak, Muhammad. Butuh ini, butuh itu, butuh makan, butuh rumah, macam-macam. Kok Tuhannya hanya satu? Ini logikanya tidak main. Jadi maunya seperti orang Hindu itu, ada tukang yang membuat alam, kemudian ada yang memelihara alam, ada yang merusak alam. Masing-masing Tuhannya satu-satu. Jadi, qalu ajitana an dina'budallaha wahdahu wa nadharu ma kana ya'budu abauna. Kamu mengajak menyembah Allah yang satu itu dan kemudian meninggalkan tradisi nenek moyang kami. Fa'tina bima ta'iduna in kuntum minas shadiqin. Datangkan adab itu seperti yang engkau janjikan, yang engkau ancamkan. Kalau kamu memang benar ajakan kamu itu. Itu dalam surah Surah Al-A'raf kalau tidak salah. Surah Al-A'raf ayat 70 kalau tidak salah. Qalu ajitana lina'budallaha wahdahu wa nadhara ma kana ya'budu abauna fa'tina bima ta'iduna in kunta minas shadiqin. Sebagian ulama mengatakan sebab turunnya ayat itu karena ucapan Nadhr bin Haris seperti itu. Kamu ini ada-ada saja Muhammad, ngajak kami supaya kami menyembah Allah yang satu itu. Padahal kebutuhan kami banyak kan kamu tahu sendiri. Dan kemudian kamu mengajak kepada kami agar supaya meninggalkan tradisi-tradisi nenek moyang kami yang sudah menyembah Tuhan banyak seperti itu. Nah, seperti yang pernah saya sampaikan di jalur sa'i itu, di jalur sa'i itu dari Safa ke Marwah itu tidak kurang dari 360 berhala. 360 berhala orang-orang berhalanya orang-orang kafir Mekah dulu, orang-orang musyrik. Nah, ini kemudian menagih pada Nabi Muhammad, minta disegerakan supaya adab itu juga turun. Tapi sebagian yang lain ulama-ulama tafsir mengatakan sebab turunnya ayat itu berkenaan dengan Abu Jahal bin Hisham. Abu Jahal bin Hisham. Ketika dia berkata, seperti dalam surah Al-Anfal, wa idh qalu Allahumma in kana hadha wal haqqu min indika fa amtir alaina hijaratan minas samaa'i aw itina bi'adzabin alim. Maqalu, mereka orang-orang musyrik Mekah, orang-orang kafir Mekah itu berkata, in kana ya Allah, in kana hadha wal haqq, jika Al-Quran ini memang benar dari engkau ya Allah, kata mereka, fa'amtir alaina hijaratan minas sama, turunkan batu dari langit sebagai hujan, awitina bi'adzabin alim, atau datangkan kepada kami dengan adab yang pedih. Itu tuntutan mereka. Abu Jahal bilang seperti itu. Cuma kalimatnya di sini di ayat-ayat yang saya sampaikan tadi berbentuk jamak. Kenapa berbentuk jamak? Padahal yang berkata hanya Nadhr bin Harith atau Abu Jahal bin Hisham. Itu dimaksudkan bahwa sebagai tokoh yang berbicara, anak buahnya itu ikut, sehingga kata yang dipergunakan, kalimat yang dipergunakan oleh Allah dalam bentuk jamak, seolah-olah mereka berkata semua. Nah, padahal yang berkata hanya tokoh-tokohnya, Nadhr bin Harith atau Abu Jahal bin Hisham dan seterusnya. Itu antara lain pandangan-pandangan ulama tentang sebab turunnya ayat ini. Bab yang pernah saya sampaikan, untuk bisa mengetahui makna dari ayat itu mutlak harus tahu asbabun nuzul, sebab-sebab turunnya ayat. Begitu juga tentang hadis, untuk mengetahui maksud dari sebuah hadis harus tahu asbabul wurud namanya,
Jadi kalau ayat Al-Quran itu namanya asbabun nuzul, sebab-sebab turunnya ayat. Tapi kalau hadis-hadis Nabi, asbabul wurud, sebab-sebab datangnya hadis itu dari Nabi. Kenapa Nabi bersabda begini dan sebagainya. Wa yastajilunaka, dan mereka orang-orang kafir Mekah, orang-orang musyrik Mekah itu meminta kepada engkau wahai Nabi Muhammad agar disegerakan adab, agar adab itu disegerakan. Walai yukhlifallahu wa'dahu, padahal Allah tidak akan menyalahi janjinya. Kalau Allah berjanji untuk menurunkan adab kepada mereka-mereka yang membangkang, mereka-mereka yang musyrik, mereka yang kafir, Allah tidak akan menyalahi janji-janji itu. Di awal disampaikan tadi bahwa yastajilunaka itu dari kata ajalah, yang berarti segera. Nah, ketika sesuatu itu disegerakan, artinya adab itu diminta segera datang pada saat kehidupan di dunia ini. Bukan kelak di akhirat, tapi diturunkan di dunia ini. Itu namanya menyegerakan, mempersegera turunnya adab. Dan itu dibuktikan oleh Allah Subhanahu wa taala. Turunnya adab dengan segera itu ketika berada di dunia, ketika terjadi perang Badar. Di perang Badar itu, pasukan Nabi yang hanya 313 itu bisa membunuh musuh sebanyak 70 orang dari orang kafir Mekah, dan menawan 70 orang dari orang kafir Mekah. Dari kalangan orang pasukan Nabi juga ada beberapa yang wafat, yang gugur, termasuk Sayyidina Hamzah, paman dari Nabi, yang gugur dalam perangan Badar itu. Tapi jauh lebih banyak dari pihak musuh, yaitu orang-orang kafir Mekah yang terbunuh. Banyak 70 orang, dan 70 orang lain ditahan sebagai tawanan. Allah tidak akan menyalahi janjinya. Walai yukhlifallahu wa'dah, dan padahal Allah tidak akan menyalahi wa'dahu, kepada janjinya, ancamannya. Wa inna yawman inda rabbika ka'alfi sanatin mimma ta'uddun. Wa inna yawman, dan sesungguhnya yauman, satu hari itu, inda rabbika, di sisi Tuhanmu, kelak di akhirat, ka'alfi sanatin mimma ta'uddun, sebagaimana 1000 tahun, mimma ta'uddun, dari hari-hari yang kau hitung di dunia. Jadi kalau kita pernah menghitung atau menghitung kehidupan ini berdasarkan hari, 1 hari, 2 hari, maka di akhirat 1 hari itu bagaikan 1000 tahun ketika kita hidup di dunia ini. Saking pedihnya adab dan saking lamanya tidak henti-hentinya adab itu. Di arti kiasan yang dikandung daripada kalimat wa inna yauman inda rabbika ka'alfi sanatin mimma ta'uddun sebagai bayangan bahwa azab itu sangat luar biasa, sangat pedih dan terus menerus di akhirat terutama. Sebab perhitungan 1 hari di akhirat berkenaan dengan adab itu, maka itu sama ngitungnya seperti menghitung 1000 tahun ketika kita hidup di dunia ini. Kan lama sekali. Oleh karenanya jangan usil kamu minta segerakan azab itu. Jangan usil. Itu kandungan daripada rangkaian ayat 47 ini. Wa ka'ayyim min qaryatin amlaytu laha wa hiya zalimatun thumma akhadtuha. Wa ka'ayyim, dan berapa banyak, wa ka'ayyim, dan betapa banyak, min qaryatin, dari sebuah negeri,
Amlaitu yang aku tangguhkan laha kepada negeri itu, tangguhkan adabnya maksudnya. Wa ka'im dan betapa banyak min qaryatin dari sebuah negeri amlaitu yang aku tangguhkan adab laha bagi qaryah, bagi negeri itu. Wa hiya zalimatun tsumma aqadtuha, wa hiya dan negeri itu zalimatun tetap berbuat zalim. Tetap berbuat zalim. Summa akhadtuha, maka kemudian aku mengadab, mengambil tindakan, artinya mengadab aku, kata Allah, kepada negeri itu. Jadi banyak yang ditunda, yang ditangguhkan adabnya. Tapi ketika ditangguhkan itu, padahal maksud menangguhkan itu untuk memberi kesempatan berpikir dan bertaubat kepada Allah. Tapi itu tetap saja berbuat zalim, tetap membangkang. Tsumma akhadtuha, maka kemudian aku mengadab negeri itu. Jadi kalau kita merasa aman-aman saja, tidak ada adab yang diturunkan oleh Allah, jangan kemudian merasa santai, jangan kemudian merasa dimanja, jangan kemudian merasa tidak apa-apa berbuat zalim. Jangan menduga seperti itu. Sebab penundaan dan penangguhan itu dimaksudkan oleh Allah agar supaya memberi kesempatan kepada manusia, kepada hambanya untuk berpikir dan kemudian bertaubat. Kalau tetap zalim, tsumma akhadtuha, maka kemudian aku mengadab negeri itu. Wa ilayyal masir, dan hanyalah kepadaku. Wa ilayya, dan hanyalah kepadaku. Mestinya wal masiru ilayya, tapi ini dibalik, ditaruh di muka. Subjeknya taruh di muka. Wa ilayya, dan hanya kepadaku. Ketika seperti itu susunan kata ini, maka menunjukkan hanya itu tadi. Seperti dalam surah Al-Fatihah, iyyaka na'budu, hanya kepada Engkau. Wa iyyaka na'budu, hanya kepada Engkau kami menyembah. Wa iyyaka nasta'in, hanya kepada Engkau kami memohon pertolongan, tidak kepada yang lain. Iyyaka na'budu, kami hanya kepada Engkau kami menyembah, tidak kepada yang lain. Wa iyyaka nasta'in, dan hanya kepada Engkau kami memohon pertolongan, tidak kepada yang lain. Jadi itu makna bahasa Arabnya, sangat canggih. Begitu dibalik sedikit saja, sudah maknanya sudah lebih dalam lagi. Beda dengan na'budu iyyaka, kami menyembah iyyaka kepadamu. Kalah dalam maknanya daripada iyyaka na'budu, hanya kepada Engkau. Na'budu, kami menyembah. Tidak menyembah harta, tidak menyembah pangkat, tidak menyembah atasan, tidak menyembah siapa-siapa, kecuali menyembah Engkau, ya Allah. Artinya ketika ada keinginan Allah seperti itu, ketetapan Allah seperti itu, dan ada ketetapan yang lain yang bertentangan dengan ketetapan Allah, kita memilih berpegang teguh dengan ketetapan-ketetapan Allah. Itu makna daripada iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in, dan hanya kepada Engkau kami memohon pertolongan. Sama dengan ini, wa ilayyal masir, dan hanya kepadaku, kata Allah. Al-masir, tempat kembali, semua kembali kepada Allah Subhanahu wa taala. Karena semuanya kembali kepada Allah, Allah tidak merasa khawatir akan ada yang luput daripada azab itu. Mungkin di dunia tidak diturunkan azab, tidak ada kesempatan diturunkan azab, tapi pasti di akhirat tidak akan luput dari azab itu. Itu makna daripada wa ilayyal masir, dan hanya kepadaku al-masir, tempat kembali.
Ya serupa dengan ayat inna lillahi wa inna ilaihi raji'un. Kami milik Allah, wa inna ilaihi raji'un, dan kami ilaihi hanya kepadanya raji'un kembali. Maknanya serupa dengan itu. Wa ilaihi al-masir, dan hanya kepadaku al-masir, tempat kembali. Qul ya ayyuhan nasu wallahu a'lam bishawab. Kalamun qadimul la yamullu sama'uhu tanazzaha an qawlin wa fi'lin wa niyya bihi ashtafi min kulli da'in wa nuruhu dalilun li qalbi 'inda jahli wa hirati faya rabbi matti'ni bisirri hurufihi wa nawwir bihi qalbi wa sam'i wa muqlati wa salli wa sallim ya ilahi ala nabi wa alin wa ashabin bihim nil tubuyati wa ya rabbi zidni bi ilman wa hikmatan bijahin nabi man ja'ana bil hidayati alaihi salatullahi thumma salamuhu wa alin wa ashabin bihim nil hajati wa ya rabbi waffiqni bitaqwa ya Allah wa ya rabbi irhamni bihusni khatimati. Al-Fatihah. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirabbil alamin. Arrahmanirrahim. Maliki yaumiddin. Iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in. Ihdinas siratal mustaqim. Siratal ladzina an'amta 'alaihim